Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran, ketua kelasnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi fasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Perkenalkan, nama kakak Yufinda Nurasisa. Kalian bisa manggil kakak atau Ibu Yufi, serah kalian. Kemudian kakak dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Biologi. Adinda Nursalsabila. Nama panggilannya siapa? Aini siapa? Azara. Nama panggilannya Ainis. Aira Khadijah Fauzi. Aisyah. Nama panggilannya? Alen Arifah Saputri. Nama panggilannya? Alfi Saidati Rashida. Kenapa Sabirina Rizviana? Nama panggilannya? Sabila Payuningsih. Nama panggilannya? Zabira Fitri Meka Sandi. Nama panggilannya? Syaila Fatimah Zahra. Nama panggilannya? Talita Nabila. Nama panggilannya? Game sebentar ya. Kalian pernah main game atau pernah dengar ikuti kata Simon? Oke, jadi ada berdiri dulu semuanya. Kata Simon pegang hidung. Kata Simon pegang bibir. Kata Simon pegang pundak temannya. Oke, sekarang duduk. Kata Simon duduk. Oke, sekarang kita masuk ke materi, yaitu sistem pencernaan manusia. Kira-kira nih yang ada di pikiran kalian kalau mendengar atau membaca apa itu sistem pencernaan menurut kalian? Boleh angkat tangan? Apa mbaknya? Khusus. Boleh. Selain itu ya tadi. Ada yang bisa jawab? Kira-kira yang A itu menurut kalian apa? Mulut. Kemudian yang B? Iya benar mbak. Kemudian yang C? Bisa esofagus atau bisa kerongkongan ya. Kemudian yang G? Yang I? Pankreas. Yang E? Yang F? Kemudian yang terakhir itu B? Kemudian kalau yang H? Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, ini jawabannya. Jadi yang pertama itu mulut, yang A, kemudian yang B itu epiglotis atau epiglottis,
epiglotis itu katup yang memisahkan saluran nafas sama saluran pencernaan. Jadi saluran nafas itu biasanya disebut tenggorokan. Kalau yang saluran pencernaan itu disebut kerongkongan. Jadi di dalam mulut bagian belakang itu ada dua saluran, nafas sama pencernaan. Nah itu dipisah sama epiglotis biar ketika kita makan, kemudian dia epiglotis akan menutup yang saluran nafas. Jadi apa itu sistem pencernaan? Jadi sistem pencernaan itu merupakan proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar lebih mudah dicerna dan diserap nutrisinya, kemudian berubah menjadi energi. Nah, pada sistem pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu kimiawi dan mekanik. Untuk yang kimiawi itu proses pengolahan makanan yang dibantu oleh zat kimia atau yang biasa disebut enzim. Nah, tempat terjadinya tuh di mulut, di lambung, sama di usus halus. Kemudian untuk yang mekanik itu proses pemecahan makanan menjadi yang lebih kecil biar lebih mudah dicerna. Terus terjadinya juga di dalam mulut sama di lambung. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi organ sistem pencernaan. Nah, di mulut itu merupakan awalnya makanan masuk. Jadi makanan masuk melalui mulut. Nah, di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di mana pencernaan mekaniknya itu dibantu sama gigi buat memotong, mengoyak, terus mulutnya biar ukuran makanan yang kita makan itu ukurannya jadi lebih kecil dan mudah dicerna. Dan juga dibantu sama lidah yang untuk mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian sedangkan yang pencernaan kimiawi itu dibantu sama enzim yang ada di mulut, yaitu enzim amilase. Nah, makanan tadi yang sudah lewat dari esofagus akan masuk ke dalam lambung. Kemudian di dalam lambung itu akan terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Jadi untuk yang mekanik itu dibantu sama otot halus yang ada di dinding-dinding lambung. Jadi otot halus itu akan meremas-remas makanan yang ada di dalam lambung untuk dicerna dan ukurannya menjadi lebih kecil lagi. Nah, ketika lambung meremas-remas makanan itu merupakan gerak peristaltik. Kemudian untuk yang kimiawi itu dibantu sama cairan pencernaan yang mengandung enzim pepsin, terus HCl dan enzim yang lain. Hati ini kan merupakan organ tambahan dari sistem pencernaan. Jadi tugasnya hati itu untuk membuat empedu. Ketika empedunya sudah dibuat, dia akan disimpan di dalam kantong empedu yang ini yang warna hijau. Nah, nanti ketika ada makanan yang dari lambung menuju usus halus, cairan empedu ini akan dikeluarkan untuk membantu pencernaan secara kimiawi di usus. Nah, sama juga kayak pankreas. Pankreas ini kan merupakan organ tambahan. Dia letaknya di antara lambung sama bagian awal usus. Tapi bedanya, enzim yang di pankreas ini juga dikeluarkan itu ketika makanan yang dari lambung ke usus halus itu akan dibantu sama enzim dari pankreas untuk dicerna lebih lanjut di dalam usus halus. Ini yang usus halus, kemudian yang usus besarnya. Nah, di dalam usus halus itu terjadi penyerapan makanan. Terus juga di usus halus pencernaannya itu cuma secara kimiawi yang dibantu oleh zat kimia dari hati dan pankreas tadi. Kalau dari hati betul tadi, kemudian dari pankreas itu enzim yang dapat memecah karbohidrat, protein dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang di usus besar itu hanya terjadi penyerapan air karena semua sari-sari makanan sudah diserap di usus halus. Jadi sisanya itu hanya
mau BAB? Itu karena kan makan pedes-pedes ya. Terus mungkin bisa juga ini sebelumnya belum sarapan atau perutnya dalam keadaan kosong tapi makannya pedas jadi perutnya sakit kan gitu. Jadi untuk menghindari itu lebih baik kalau emang suka pedas, kalau pagi disarankan sarapan aja dulu biar perutnya nggak sakit gitu. Ya, Ini tuh susu. ya ini Mbak cacing namanya. Ya ini kakak bagi kelompok dulu ya. Mbaknya gabung sama yang di sana boleh? Ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Jadi nanti kalian tulis nama anggota kelompoknya siapa aja, kemudian ini bisa dibagi sama teman-temannya biar yang kerja semuanya ada 1 orang. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Oke, karena udah selesai semua, tolong diperhatikan sebentar ya. Jadi perwakilan dari tiap kelompok 1 orang itu ke kelompok lainnya untuk mengecek atau mengomentari hasil kerja dari kelompok lainnya. Oke, diapain?